anak-anak teacher, apa kabar? Wah, senang sekali bertemu kembali dengan anak-anak teacher di video pembelajaran kita tematik untuk hari ini. Tidak terasa anak-anak teacher, sekarang kamu sudah duduk di bangku kelas 3 SD ya. Harapan teacher, meskipun sekarang kita masih belajar di rumah, kamu masih tetap semangat untuk belajar ya. Sekali lagi teacher mau sapa anak-anak teacher. Hai anak-anak teacher, how are you today? Wow, praise the Lord, I'm fine too. Oke, kita kembali lagi di Teacher Eva Channel untuk video pembelajaran kita tematik hari ini. Ya, anak-anak teacher sudah siap untuk belajar? Oke, good job. Prepare yourself and then before we start our study today, I want you to pray by yourself at your home, please. Amen. Oke anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 atau buku kamu sekarang yang kamu pelajari adalah tematik 3A, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih teacher yang dikatakan dengan makhluk hidup? Ayo, ada yang tahu? Oke, coba perhatikan gambar yang teacher Eva tunjukkan ini anak-anak teacher. Nah, apa yang bisa kamu lihat di sini? Wow, yes, that's right. Ada anak-anak yang sedang bermain ayunan teacher. Bermain seesaw, yes, that's right. And then ada lagi jungkat-jungkit ya. Ada lagi? Iya, ada kupu-kupu, ada kucing. Banyak yang bisa kamu lihat. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kamu, manakah yang termasuk makhluk hidup? Ayo, coba, ayo berlomba untuk menjawab. Wah, kunci anak-anak teacher. Ayo kita cek sama-sama jawaban kamu. Nah, yang pertama kamu bisa lihat dong, pastinya ada 2 anak laki-laki yang sedang bermain. Atau sama seperti kita, manusia. Ada lagi yang lain? Yes, that's right. Wah, ada 2 kucing yang cantik ya. Itu juga termasuk makhluk hidup. Nah, apa lagi? Ya, ada tumbuh-tumbuhan banyak ya. Bukan hanya yang satu ini, ada juga pohon, bunga-bunga. Kemudian ada kupu-kupu yang cantik berwarna-warni. Itu beberapa contoh makhluk hidup. Nah, anak-anak teacher, menurut kamu, manakah yang termasuk benda tak hidup atau benda mati? Yang mana? Yes, that's right. Jungkat-jungkitnya itu merupakan benda mati ya. Benda yang tidak hidup. Kemudian yang mana lagi ya? Itu ada seperti gerbang pembatas. Itu juga adalah benda yang tidak hidup. Mengapa kamu mengatakan ini benda yang tak hidup dan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan tadi adalah benda yang hidup? Menurut kamu, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Wah, good job anak-anak teacher. Pastinya kamu sudah punya jawaban masing-masing ya. Ayo kita belajar sama-sama. Let's study together. Nah, silakan amati dari gambar yang teacher Eva tunjukkan. Ada kucing, ada ikan. Nina memelihara kucing dan ikan hias di rumahnya. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hidup di darat. Kucing itu bernapas dengan paru-paru. Kucing dapat bergerak dengan kakinya dan kucing suka makan ikan. Anak-anak teacher, kucing juga dapat bersuara loh. Ayo coba tirukan di rumah bagaimana suara kucing. Wah, iya meong. Itu contoh suara kucing. Nah, selain kucing, ikan juga merupakan makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah ikan itu merupakan contoh hewan air. Ikan tidak dapat hidup di darat. Ikan bernapas dengan insang dan bergerak menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Apa itu sirip teacher Eva? Coba kamu lihat bagian yang teacher Eva lingkari ya, yang teacher Eva kotakin. Itu adalah sirip yang digunakan oleh ikan untuk bergerak. Ya anak-anak teacher, kalau tadi kucing menggunakan kakinya. Kalau ikan menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Bagaimana anak-anak teacher? Sudah bisa? Sudah mengerti untuk ciri-ciri makhluk hidup?
Ya, sama seperti manusia. Manusia kan bergerak. Manusia juga bergerak dengan apa? Ayo. Iya, dengan kakinya. Manusia bernafas, manusia membutuhkan makan. Itu sebabnya manusia, tumbuhan, hewan dikatakan makhluk hidup. Nah, anak-anak teacher Eva, wah, coba kamu lihat, cantik sekali kan? Ayo, gambar apa atau hewan apa yang bisa kamu lihat di slide yang teacher Eva tunjukkan? Iya, ada kupu-kupu yang sangat cantik. Kupu-kupu itu hidup bebas di alam ya anak-anak teacher. Karena ada hewan yang hidup dengan dipelihara oleh manusia, yang dapat dijadikan hewan peliharaan, seperti tadi kucing dan ikan, dan ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Contohnya ini kupu-kupu. Kupu-kupu dapat terbang dengan sayapnya. Sayap kupu-kupu berwarna-warni dan wow, sangat indah ya anak-anak teacher. Nah, perlu kamu ketahui, kupu-kupu itu hinggap di bunga untuk mencari makan. Makanan kupu-kupu berupa sari-sari bunga. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi ya anak-anak teacher. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Suka bernyanyi? Ayo nyanyikan lagu tentang kupu-kupu. Kita mau bernyanyi dengan memperhatikan bunyi panjang dan pendek pada lagu tersebut. Ingat, jika ada tanda seperti yang teacher Eva tunjukkan di video kita ini, dia lebih panjang, berarti lagu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Tetapi jika tandanya lebih pendek, berarti lagu dinyanyikan dengan bunyi yang lebih pendek. Nah, di buku tematik kamu bisa melihat lagu yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Ayo anak-anak teacher, silakan praktekkan di rumah ya. Kamu boleh bernyanyi dengan dipimpin atau dibantu oleh orang tua saudara kamu ya anak-anak teacher. Sekarang kita mau berhitung. Wah, ada berapa kucingnya? 2. Yes, that's right. Ada 1 teacher. Nah, kucing ini anak-anak teacher, kalau kamu pernah lihat kucing melahirkan? Pernah ya? Nah, kucing ini melahirkan. Tara! Anaknya ada 2. Sekarang, kucingnya ada berapa? Bertambah banyak atau bertambah sedikit? Yes, that's right. Bertambah banyak dong pastinya. Ada 3. Nah, anak-anak teacher, perlu kamu ketahui, kucing itu melahirkan semakin bertambah banyak itu dikatakan berkembang biak ya anak-anak teacher ya. Kucing dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak itu adalah makhluk hidup bertambah banyak ya anak-anak teacher. Semakin bertumbuh, semakin bertambah banyak. Ikan juga dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi bukan hanya kucing saja, ikan juga dapat berkembang biak ya. Nah, apakah kamu tahu ikan dapat mengeluarkan ribuan telur dalam sekali bertelur? Wow, beberapa jenis ikan bahkan dapat menghasilkan 2.000 hingga 3.000 telur. Banyak sekali anak-anak teacher. Nah, sekarang kita mau belajar. Kamu pasti sudah belajar lambang bilangan sampai dengan 999 ya di kelas 2 kemarin. Nah, setelah 999 ternyata masih banyak bilangan lainnya anak-anak teacher. Contohnya, sekarang yang kita pelajari adalah bilangan ribuan. Nah, di sini ada bilangan 1200, 2000, 2050, 999. Wow, banyak sekali. Nah, anak-anak teacher, bagaimana mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil? Jangan bingung, that's very easy. Oke, untuk mengurutkan bilangan, silakan kamu perhatikan atau kamu lihat bilangan atau angka penyusun yang paling kiri. Berarti kalau dinilai tempat itu adalah bilangan ribuannya ya anak-anak teacher. Nah, di 1200 bilangan ribuannya ada atau angka penyusun yang paling kiri adalah angka 1. Di 2000 dia ada angka 2.
Di 2050 juga angka 2, di 9999 ada angka 9. Nah, silahkan kamu bandingkan bilangan ribuannya atau angka penyusun yang paling kirinya, mana yang paling kecil. Lalu teacher, kalau dia ada angka ribuan yang sama bagaimana? Tidak usah bingung. Silahkan kamu lihat angka penyusun bilangan ratusannya, yaitu angka 0. Wah, sama juga teacher. Silahkan lihat bilangan pada nilai tempat puluhan. Nah, dari sini kita bisa lihat di 2000 bilangan puluhannya adalah 0, di 2050 bilangan puluhannya adalah 5. Dari sini sudah pasti bilangan yang lebih kecil adalah 2000 ya anak-anak teacher. Nah, dari sini kita bisa lihat urutannya dari yang terkecil adalah 1200, 2000, 2050 dan yang paling besar adalah 9999. Sudah bisa anak-anak teacher? Ayo coba, bisa tidak urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terbesar? Silahkan anak-anak teacher. 1, 2, 3, stop, time is over. Ayo kita cek sama-sama. Caranya bagaimana? Pertama, kamu bandingkan dulu bilangan ribuannya atau angka penyusun yang paling kiri. Nah, dari sini kita bisa lihat ada angka ribuan 4, 2, 3, dan 5. Mana yang terbesar anak-anak teacher? Yes, that's right. Angka 5 ribuan, itu berarti ya bilangan paling terbesar adalah 5505. Kemudian yang mana lagi? Yes, ada angka 4 di ribuan, 4810. Kemudian mana lagi ayo? Iya, 3780 dan yang terkecil adalah 2520. Berarti urutan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terbesar adalah 5505, 4810, 3780 dan yang terkecil adalah 2520. Sudah paham anak-anak teacher? Harapan teacher kamu sudah paham ya. Berarti hari ini apa yang sudah kamu pahami? Yang pertama adalah menyebutkan kata-kata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan ribuan. Wah, good job anak-anak teacher. Nah, untuk latihan hari ini, silahkan kamu kerjakan Ayo Berlatih dari buku tematik halaman 6 dan 7, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan kerjakan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru ya anak-anak teacher. Oke anak-anak teacher, selamat bekerja. Tetap semangat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, I want you to pray at your home. Silakan siapkan hatimu. I want you to pray by yourself at your home, please. Let's pray. Amen. Oke anak-anak teacher, bye-bye. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan ingat, selalu tetap setia berdoa. God bless you.